Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video ini saya akan melanjutkan video mengenai basic machine learning, di mana yang pertama di video sebelumnya telah dibahas mengenai pengenalan database menggunakan metode ANN ya. Kalau sekarang itu terdapat 3 metode yaitu SVM atau Support Vector Machine, KNN atau K Nearest Neighbor, dan Decision Tree. Untuk pengertiannya, ini metode support vector machine ini merupakan metode machine learning satu kelas dengan metode jaringan saraf tiruan yang dapat mengenali pola dari masukan. Pola dari masukannya itu nanti akan dijelaskan atau contoh yang diberikan dan juga termasuk ke dalam supervised learning. Nah, sedangkan metode KNN atau K Nearest Neighbor sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Jadi yang bisa kita garis bawahi dari SPM adalah metode jaringan saraf tiruan. Sedangkan KNN dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat. Nah, sedangkan untuk decision tree itu diagram yang bisa dibantu memilih salah satu dari beberapa pilihan tindakan gitu. Nah, karena dalam video ini kita menggunakan 3 buah metode, namun hasil runningnya yang sama, kita akan menganalisis perbedaannya saja. Nah, untuk perbedaannya, kita bisa lihat sebenarnya ini sama ya, data X-nya sama, 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Di ketiga metode ini sama, targetnya pun sama, prediction juga sama. Hanya yang membedakan di sini adalah mengimport library. Nah, dari sini kita mengimportnya sklearn. Jadi dari sklearn ini kita memanggil langsung si metode SPM ini. Nah, dan cara melakukan training dan klasifikasinya ini ya tinggal kita SLF classify ini sama dengan svm.svc buka kurung tutup kurung. Nah, ini si format yang diberikan oleh metode SVM. Sedangkan untuk metode KNN ini penulisan pemanggilan library seperti ini. sklearn.neighbor import nearest centroid. Nah, import SPM ya. Di sini karena SPM ini import SPM, sehingga si pemanggilan training dan klasifikasinya juga seperti ini. Nah, sedangkan untuk KNN ini pemanggilannya adalah nearest centroid seperti yang diimport dari library sklearn neighbor sendiri. Nah, sedangkan untuk metode decision tree ini kita tinggal hampir sama dengan metode SPM tadi, jadi tinggal kita mengimport tree-nya aja gitu. Nah, dan juga pada saat training dan classify-nya ini penulisan seperti ini. Tree.decision classifier. Untuk hasil runningnya itu sama untuk ketiga metode adalah sebagai berikut. Hanya yang tadi membedakannya terletak pada pemanggilan library dan juga penulisan training dan classify-nya. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari metode SPM untuk pemanggilan file. Nah, untuk ininya sama aja karena kita memanggil sebuah file dari memanggil data dari file, maka
terdapat penambahan gitu untuk memanggil filenya yang bagian ini, membaca data dari file. Filenya ini bernama logika and.csv, itu sama ya, karena filenya dalam bentuk Excel. Kemudian ini separatornya atau pemisah dari feature 1 ke feature 2-nya itu berupa tanda koma ya, tanda koma. Kemudian penulisan untuk mendefinisikan X dan Y itu seperti ini. Dan sisanya sama seperti tadi. Yang membedakannya hanya pada pemanggilan file saja, di mana file logikanya sebagai berikut. Jadi di sini terdapat feature 1, feature 2, dan target, di mana separatornya tadi ya koma tanpa spasi. Jadi ini 0 yang pertama ini adalah feature 1, 0 yang kedua adalah feature 2, dan 0 yang ketiga adalah target, dan seterusnya. Maka hasil runningnya adalah sebagai berikut. Nah, ini sama saja, hanya berbeda pada pemanggilan data, yang kalau yang pertama itu datanya itu sudah ada pada program, namun sekarang datanya dipanggil dari sebuah file. Dalam hal ini filenya berformat CSV. Nah, bagaimana dengan program yang ketiga? Nah, sebenarnya masih sama juga, cuman di sini perbedaannya pada pemanggilan library-nya. Pada program yang ketiga ini kita membutuhkan NumPy karena melibatkan persamaan matematika, Pandas untuk menampilkan data ya dari yang tadi, karena machine learning itu menampilkan database gitu, jadi membutuhkan library dari Pandas. Kemudian kita membutuhkan juga Matplotlib karena untuk codingan yang ketiga ini akan menampilkan grafik gitu, dari grafik sinus. Dimana kita ceritanya ini akan memanggil sebuah file dari Notepad ya, karena Notepad ini formatnya adalah txt. Feature, kemudian target. Ya, dari datanya ini, nah ini adalah feature-nya itu 1, targetnya itu adalah 0,8 sekian sampai dengan 20. Nah, untuk di sini juga terdapat menampilkan data prediksi. Ini NP range. Ini data awalnya adalah 1, data akhirnya sampai 21, dan antara 1 sampai 21 ini intervalnya atau rentangnya itu berjarak 1. Saat kita melakukan running, ini ketiga metode sama saja, hanya perbedaan tadi terletak pada eh, ini shape model regresinya saja.